Blabla Radio Space, listen and enjoy. Ya, masih bersama saya Ferito dan teman-teman juga yang dari Blabla Radio Space yang juga backup kita di lapangan nih. Dimana hari ini ada momen yang juga gak kalah penting dan sangat-sangat luar biasa adalah launching vinyl Hitam Surga. Namun vinyl ini nih sebetulnya ada loh yang istilahnya yang menerbitkannya itu siapa sih? Welcome to Blah Blah Radio Space. Turn it up, listen, and enjoy. Waves of sound, they take control. Feel the rhythm, ignite your soul. Across the stars, the signal's clear. Let the music erase your fear. Sudah bersama saya Bung Jo dari PHR Racing. Halo Bung Jo, apa kabar? Boleh kita salaman lagi ya? Ya, selamat lagi. Luar biasa nih. Kita jumpa juga. Senang sekali nih bisa jumpa dengan Bung Jo nih. Dan kayaknya auranya selalu membawa ini ya, semangat terus ya. Benar, dan itu perlu ya. Karena kan ada kalimat bijak mengatakan betapa pentingnya semangat itu dalam kehidupan manusia. Kalau dia ada semangat, apapun yang dihadapi pasti dia akan melakukan dengan sempurna. Oke, Blavers, Bung Jo ini beliau yang salah satunya juga konsen di PHR Racing dan sepertinya PHR Racing ini atau PHR boleh dikata begitu ada beberapa company ya, betul ya? Ya. Mungkin sebelum kita cerita ke vinilnya mungkin boleh sedikit introduce tentang apa saja sih yang ada di PHR ini. Oke, sekali lagi terima kasih pemirsa Blabla Radio Space yang ada di Bandung dan sekitarnya. Tentu kita akan berbicara sedikit flashback bahwa tidak ucuk-ucuk kami merilis piringan hitam khususnya Peter Pan. Nah, flashbacknya apa? Bahwa PHR ini, kalau teman-teman yang sudah tahu PHR mungkin sudah bisa menganggap PHR itu adalah piringan hitam record. Oke? Sejarahnya piringan hitam record atau PHR itu sebenarnya dari hobi. Hobi ya. Saya mengkoleksi kan piringan hitam itu kurang lebih sekitar 15 tahun lalu. 15 tahun lalu kebetulan anak saya juga hobi, namanya Arnold. Ya, dia senang dengan itu, tiba-tiba tahu-tahu sudah banyak koleksian hitam. Kita koleksi 2-3 tahun dan seterusnya. Hanya saya bilang, ini sudah banyak, ini kita mau apain? Ini apa? Karena koleksi kami itu udah tembus ribuan. Ya. Singkatnya, setelah itu berjalan kita iseng, kadang-kadang koleksi itu kita boleh dibilang itu kan ada yang double. Akhirnya kita coba, ya iseng sih sebenarnya. Yang double ini kita jual, ternyata direspon. Nah waktu itu kami melakukan masih bersifat online. Di 2000 kita hitung mulai dibilang di 2012 online kita lakukan, yang masih kenal waktu itu mungkin teman-teman tahu ya jelas Facebook sampai sekarang ini masih eksis. Kemudian Kaskus mungkin pernah dengar ya. Singkatnya ternyata itu direspon dengan baik. Artinya bahwa 2 tahun itu kami melakukan online dan di 2014 ya, itu kami membuka store kami yang pertama di Senayan. Begitu itu store pertama, sehingga secara sejarah tahun ini tepatnya di September nanti kami akan usia 13 tahun. Jadi dari awal untuk store-nya. Oke, dengan cepat saja boleh dibilang setelah store itu kita coba bangun dan Anda tahu datanglah pandemi di awal 2020. Singkatnya 70-80% seluruh bisnis di Indonesia, khususnya kalau kita bilang pariwisata, perhotelan, tiketing, and then itu collapse. Anda tahu mall ditutup rata-rata dalam hampir 3 tahun kita pandemi itu kan ditutup, sehingga kami punya mall untuk jualan store kami di mall itu ditutup kurang lebih 6 bulan. Tetapi surprise, kita zero omset di sana, namun online kami itu naik. Sehingga kami di situ boleh bilang lihat, ini surprise banget, bahwa boleh bilang diresponi oleh masyarakat Indonesia. Itu cerita kaitan dengan PHR. Nah, seiring berjalan waktu,
di mana di tengah pandemi itu bikin apa? Anda tahu kan, kita pandemi itu jangan kita duduk begini, itu satu kamar itu masing-masing kali, ya kan bilang, Anda batuk sedikit udah langsung COVID dan seterusnya. Poinnya di situ saya masih ingat persis di pertengahan Juli 2020 kita mikirin, saya bilang Arno, kira-kira gimana? Oh ya oke deh, store kita jalan, karyawan masuk dijadwalin, kemudian habis itu boleh dibilang kita mikirin, ini di situ muncul. Kita coba bantu untuk musisi bikin piringan. Jadi ceritanya begitu. Akhirnya kita coba rilis beberapa album dan kami lihat ini boleh dibilang fenomenal ya dalam pengertian. Saya masih ingat dengan cepat aja. Album yang kami rilis itu pertama itu album Goblok yang gila. Ya, Anda tahu itu penyanyi dari Surabaya yang luar biasa sekali. Setelah itu dilanjutkan dengan rilis Almarhum Glenn, kemudian itu Nadine Amizah, kemudian Hindia, kemudian Moka dan seterusnya. Singkat cerita, kita kurang lebih 1 tahun pertama kita cetak album itu, namun itu masih kita cetak di luar. Why? Karena di Indonesia tidak ada. Setelah kita lebih kurang lebih itu kita butuh 4-6 bulan. Ternyata boleh dibilang semakin antri, makanya di tengah-tengah pandemi muncul ide. Saya bilang, Arno, gimana kita coba pikirkan hadirkan pabrik di Indonesia. Begitu nah, perjalanan pada saat itu kita coba boleh dibilang melihat-lihat ini, nah ternyata di 2020 itu setelah lihat kita lagi lumayan juga nih, kita lihat rekening belum cukup, ya itu fair. Akhirnya nabung singkatnya, kemudian itu berproses dan kebetulan saya juga punya tim, ada Mas Taufik ya, menjadi partner saya, menjadi mentor saya. Singkatnya boleh dibilang akhirnya kami di awal 2023 ada kesempatan. Akhirnya kita bangun pabrik piringan hitam tepatnya di 2023. Jadi setelah 2,5 tahun kita ngumpulin duit dikit-dikit lah. Untuk itu kita bangun dan kita rilis pertama di 5 Agustus 2023 ini dengan bundling ini. Ya, izin di belakang saya ini nanti mungkin bisa riset ya. Itu boleh dibilang izin ini. Ya, akhirnya kami merilis piringan hitam pabrik piringan itu setelah 50 tahun. Terakhir ada di Lokananta 1972. Betul, dan itu boleh dibilang dia close, sekarang jadi museum. Singkatnya jadi PHR Pressing ya, kami hadir pabrik ini boleh dibilang di 2023 setelah 50 tahun. Dan menurut data pabrik ini saat ini satu-satunya di Indonesia. Biasa ini saya sampai terkesima loh dengan cerita perjalanannya ya. Perjalanan yang tidak singkat, tidak mudah juga dan butuh ketabahan kesabaran juga ya. Luar biasa dan terbukti ternyata dengan konsistensi, dengan komitmen yang luar biasa akhirnya PHR bisa mewujudkan pabrik sendiri juga dan untuk pressing opinion. Oke, kita sekarang bicara tentang momen yang baru saja tadi sudah kita ikuti bersama nih, launching vinilnya Bintang di Surganya Peter Pan. Saat itu siapa sih Bung Jo yang akhirnya menyampaikan ke Bung Jo atau ke PHR, udah kita bikin aja deh Bintang di Surga, kita bikin vinilnya Peter Pan dan sebagainya. Mungkin ada kaset kusuk sebelumnya atau bagaimana, itu prosesnya gimana tuh waktu itu? Ini berproses. Setelah kehadiran pabrik kami di 2023 dan kami bersyukur banget mengenal bahwa melalui ASIRI itu apa? Asosiasi Industri Rilisan Fisik. Artinya itu asosiasi boleh dibilang rilisan daripada ASIRI, Asosiasi Rekaman Indonesia. Nah, jadi itu konser waktu itu kami tahun lalu itu diundang oleh ASIRI. Bersyukur kami dari PR Pressing diberikan kesempatan menjadi salah satu narasumber di sana. Kurang lebih itu karena itu asosiasi industri label atau rekaman Indonesia yang hadir kurang lebih, saya masih ingat, kurang lebih itu sekitar 80-an label di Indonesia, baik label Indonesia dan label multinasional.
Nah, kemudian setelah itu kami paparkan kenapa kok bangun pabrik dan lain-lain, histori kami ceritakan, dan dari situ singkatnya khususnya Musika meresponi dengan baik. Akhirnya setelah di situ di follow up, kemudian habis itu berproses. Anda lihat itu April berproses, ini baru masuk tahun, dan perjalanan panjang itu akhirnya start pertama kerja sama kami di sini adalah mencetak album yang fenomenal, Peter Pan. Dan ini merupakan wujud kerjasama di mana Musika label ya bersama bandnya mempercayakan kepada kami untuk mencetak film kita. Dan ini Anda lihat ini keren banget ya, boleh dibilang. Nah, kami mau mengambil momen itu boleh dibilang 20 tahun. Itu kalau kita bilang kan berarti 2 dekade ya. Ya kan, itu 20 tahun itu bisa ibarat karyanya ini masih sangat relevan. Ya karena ini kami anggap ini salah satu legend di dalam musik Indonesia. Kebetulan kan Peter Pan ini dengan khususnya dengan tajuk Bintang di Surga ini kan dia 3 juta sekian kopi ya kesuksesan yang diraihnya, jadi sehingga layak untuk hadir di vinyl ini ya. Betul. Kan ini juga sebagai bahan koleksi juga. Syukur-syukur yang masih punya player juga masih bisa menikmati di ruang tamunya atau apa mungkin begitu ya. Luar biasa nih dengan air pressing nih. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan lebih ke teknis sih. Kalau dari sisi kualitas antara dulu kan kalau dekade yang dulu sebelum-sebelumnya ada CD, ada pita kaset, dan mungkin ada pita-pita lain yang merecord karya-karya musik dari musisi-musisi ya. Sekarang vinyl ini kalau boleh dibilang katanya sih menurut Sahibul Hikayat nih Bung Jo nih, vinyl juga punya tipikal khas, ciri khas kualitas suara, benar nggak sih? Benar banget. Biasanya orang akan bertanya, apa sih yang membedakan piringan hitam dengan digital yang selama ini? Nah, dengan cepat saja saya menyampaikan pertama, kalau Anda pencipta audio, Anda akan mampu membedakan Anda dengar vinyl dengan digital. Digital memang banget ya. Umumnya di digital itu suaranya itu lebih flat. Seperti terkompres. Iya, karena memang dikompres ya. Tetapi kalau ini dia lebih lebar. Orang suka bilang ini analog. Jadi orangnya suaranya lebih lebar, lebih warm. Atau orang suka bilang itu lebih hangat dan lebih tebal. Kalau Anda sound engineering ngerti banget. Saya kasih gambaran. Kalau digital biasanya gambarnya kotak. Oke. Tapi kalau analog gambarnya dia up down. Jadi deepnya bisa dapat. Namun saya menyadari tidak semua mungkin orang mampu membedakan analog dengan digital. Orang sekilas digital lebih bening, yes, tetapi dia kecenderungan mahal banget. Ya, para kolektor dan boleh dibilang kalau dengar digital, sorry banget, biasa kuping itu cepat capek. Kenapa? Karena dia agak terlalu tajam. Tapi kalau ini, itu pertama. Kedua, dibandingkan dengan digital, bahwa artwork begini itu tidak didapat di digital. Karya. Jadi cover ini betul-betul dipikirin dibuatnya. Kemudian habis itu mungkin di dalamnya ini ada inner sleeve, ada seperti ini. Buat dibilang ini lirik itu kalau di dalam digital kan nggak dapat. Ya. Jadi maaf banget sensitivitasnya, sensasionalnya itu di frame. Begitu. Jadi ini kamu kerja apa? Kemudian itu yang kedua. Ketiga, bahwa ini tahan lama. Untuk rilisan fisik ini tahan lama dibandingkan dengan media lain. Kami punya koleksi itu 60-70an tahun lalu, didengar sekarang masih baik. Suaranya tidak benar. Anda bayangkan, itu sudah hampir 50-60 tahun. Oke? Dan yang tidak kalah menariknya, 4. Saat ini fenomenal. Ini biasa orang sudah semakin banyak ngasih gift. Ya, you mau kasih gift album terbaik di handphone Anda, ini gue punya ini 100.000 album terbaik seluruh dunia. Gue kirim ya satu ya yang terbaik. Kenapa makanya? Ada. Tapi
Tapi gua kirim jo ini ya, gini di front. Dia saya thank you banget sama itu. Karena nah, yang tidak kalah menarik. Yang kelima, kalau kita misalnya koleksi begini, one day, walaupun tidak semua tetapi umumnya ini menjadi kolektor item dan one day kecenderungannya lebih mahal dibandingkan tadi. Anda udah bisa lihat, searching aja lah. Kalau saya jauh-jauh, saya tadi dapat laporan dari kolektor, ada band satu mungkin Anda tahu juga, dari Nadia kalau tidak salah. Dirilis itu cuma 500-600an ribu. Anda lihat, sekarang dengarnya udah jual 2-3 juta katanya. Baru 1 bulan lalu. 1,5 bulan lalu. Dia dirilis kalau tidak salah dia lawan berapa. Begitu. Nah, itu benar. And one day misalnya mahal banget. Kita memang sekarang beli dengan nominal sekarang udah masalahnya 550 atau 550 ya. Something one day Anda butuh duit, datang ke rekod pasti ada nilai. Tinggal nego aja. Poinnya itu ada nilai investasi. Jadi sekali lagi apa yang memberikan itu dengan pikiran kita ada 5 poin tadi, bahwa memang dia lebih lebar, suaranya lebih natural, artworknya tidak bisa dinilai dengan digital, kemudian dia tahan lama atau awet, dan yang keempat tidak kalah pentingnya boleh dibilang ini menjadi gift brand, dan yang kelima punya nilai investasi. Bukan hanya sekedar dia menjadi satu bentuk fisik yang sebuah piringan hitam, tapi dia punya nilai investasi. Selain memang ada sisi hiburan di dalamnya juga, musik dan sebagainya, tapi nilai investasinya itulah yang juga sebetulnya kadang-kala tidak ternilai juga ya muncul ya. Karena nilai ini akan terus meningkat, value-nya semakin bertambah. Oke. Dan tadi juga saya dapat cerita di panggung tadi ada yang versi black and blue. Nah, apa yang membedakan black and blue ini sebetulnya? Platform di mana saja berada, ya. Ini merupakan suatu pertanyaan yang memang menjadi titik poin juga. Kenapa sih sekarang ini orang suka rilis dalam 2 atau 3 waktu? Kenapa? Karena memang sekarang ini lagi ngetrend, gitu loh. Konser di mana orang tahu pasti kalau piringan hitam bicara ya namanya Black Vinyl itu ya memang piringan hitam. Itu history. Ya, dari tahun 20-an, 30-an dan sekarang ini liris pertama itu black. Karena sekarang kenapa menjadi color ya? Karena sekarang itu udah menjadi tren. Sepertinya betul-betul udah menjadi model ya. Tren, fashion. Anda lihat fashion itu sehingga sekarang boleh dibilang aneka warna itu sangat beragam. Anda boleh searching di Instagram kami PHR Pressing ya. Itu warna kami itu udah banyak variasinya. Artinya karena itu memang audience market. Kami tidak memiliki. Kenapa kami bikin dalam 2 warna, bahkan ada 3 warna dengan unik. Karena bagaimanapun audiens. Orang kadang-kadang dia koleksi itu bukan mungkin dari segi ini, bukan dia semata-mata dengar sound, tapi dia lihat cover, gila, gitu. Dia bisa pajang di ruangan di kamarnya dia, di ruang kantor dia, atau mungkin di rumah dia. Bisa juga seperti itu. Jadi sekarang kalau kita bilang fashion, jangan kan PH. Boleh dibilang fair, itu kita punya turntable, kebetulan kita punya PHR itu menjual untuk beraneka tipe dan merek dan turntable, warna-warninya nggak kalah. Really. Dan harga untuk turntable pemutar ya di PHR itu mulai 1 jutaan. Oh iya? Yang newbie bisa. Udah tinggal colok aja. Gitu. Jadi istilahnya boleh dibilang semakin terjangkau. Beda dibandingkan dengan puluhan tahun lalu. Dengan cepat saja. Kalau dulu orang mau dengar ini memang mahal banget. Ini sekarang kan ini orang suka bilang memang ini niche. Terbatas ya. Middle up. That's right. Karena harga kita mulai dari 200-an, 300 sampai jutaan. Bahkan 2 juta. Poinnya adalah kalau dulu mau dengar ini kita harus minimum ada 4 equipment. Ada turntable-nya sendiri, ada amplifier, ada namanya phonostat dan speaker. Hanya speakernya pasif. Dan dulu aja untuk punya itu memang bisa puluhan juta. Tapi sekarang itu sudah terus dimodernkan, jadi semakin terjangkau. Kira-kira gimana prospeknya? Kami di TPHR
Australia kami punya tim internal research and development. Singkatnya ini relate dengan pabrik. Pabrik tidak ucuk-ucuk kami bangun 2 tahun lalu. Kenapa? Membayangkan kerja pabrik kami untuk bisa produksi, untuk dia punya watt aja itu kurang lebih membutuhkan sekitar 150.000 watt. Anda bayangkan kalau rumah itu satu klaster dengan listrik 2.200, kami membutuhkan kurang lebih sekitar 70 unit rumah itu. Anda bayangkan satu klaster kecil ya, townhouse lah mungkin. Besar sekali. Nah, apa relief? Kami di industri ini kami kurang lebih sudah boleh dibilang tahun ini 13 tahun untuk retail. Ya kami sudah merilis di 10 tahun pertama itu kurang lebih sekitar 100.000 keping. Di 2 tahun terakhir ini sudah tumbuh sekitar 28.000 lebih keping. Dengan kata lain, dari tadinya rata-rata 10.000 setahun, misalnya saat ini kami sudah bisa sel 14 ribuan. Berarti kenaikan itu cukup besar. Di atas sedikit. Nggak kalah menarik dari tadi obrolan di panggung itu ada satu kayak masterpiece juga tuh ya, si vinyl itu. Itu apa sih sebetulnya, itu cetakan pertama kan, masternya kan, atau apa tuh? Jadi teman-teman boleh dibilang pelapor di mana saja berada ya. Anda udah lihat waktu saya share di state. Poinnya itu karena itu memang hanya kualitas. Kami cetak itu yang pertama-tama. Ya sebelum ini menjadi black kami cetak 500, kemudian color kami cetak 500. Jadi limited banget. Nah bayangkan aja 10 kalau dibilang itu yang pertama-tama dicetak di pabrik. Kenapa kami punya stamper itu untuk satu stamper sebelum kami cetak? Itu boleh dibilang hanya kapasitasnya cuma 1.000. Jadi itu udah maksimal. Jadi kalau Anda dapat semua itu namanya test press. Dan itu sangat limited. Kenapa itu unvalue ya? Karena nggak tahu itu harganya itu udah harga suka-suka. Maksudnya udah harga maksimal. Ngobrol-ngobrol, ini berani bayar 10 juta. Gila kalau 10 juta. Karena di dunia cuma 10. Nah, di bawah 10 malah. Poinnya, makanya itu press itu menjadi ajang sebelum kami mass product. Kami butuh dari label to proof bahwa memang suaranya ini sudah firm. Setelah kami dapat tanda tangan dari Musika, baru kami mass product. Dan itulah. Akhirnya test press ini kan boleh dibilang kan sebetulnya harta karunnya Reza ya. Terus kenapa akhirnya disampaikan? Ini wujud kami mengapresiasi kepada kolektor, para penggemar paper pen di mana saja berada, yang sudah punya rilisan fisik ini. Kami memberikan suatu sepertinya boleh dibilang berbagi kebahagiaan. Kenapa itu boleh dibilang ditahan aja? Fair, kami tidak serta merta komersial. Dan itu saya bilang, saya thank you banget boleh dibilang sama tim Musika yang kita collab. Dalam hal ini ada Musika, ada Tip-Tip yang mengatur untuk event ini, untuk ticketingnya dan lain-lain. Ada teman-teman yang ada Mas Mano, Aditya dan lain-lain, dan tim, ada Arnold. Tadi MC-nya luar biasa, mampu mengakomodir semua event ya. Thank you buat tim dari mereka. Jadi Mas Arnold dari Tip-Tip dan lain-lain, yang mana kita benar-benar kepingin mensinergikan satu dengan lain. Seperti itu, karena untuk ini bisa diterima secara audiens di berbagai kalangan masyarakat. Pada poinnya kita perlu collab. Collab dalam pengertian bahwa ya kami juga bisa kerja sendiri, kami tidak bisa kerja sendiri. Kenapa yang punya right, yang punya otoritas itu loh. Nah label itu bisa mencetak apabila dapat approve dari band. Anda tahu boleh dibilang, dan Peter Pan ini dengan 20 tahun perjalanan kan, Anda sudah bisa lihat perjalanannya dengan suka dan duka. Dan pada sore hari ini atau malam hari ini, intinya bisa hadir 4 musisinya kan, ya itu tuh apresiasi buat kita. Ya, dengan ritmenya ini, ya inilah musik ini bahasa universal. Artinya boleh siapapun yang mendengarkan ya tidak tentang warna, dari mana
mana you berada dan musik bisnis universal memang menyatukan dari berbagai kalangan. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang bahwa ini strategi kami mulai dulu, makanya kami tidak serta merta bisnis, tapi kami tidak menghargai cara. Makanya kami terus memberikan kebaikan. Harapan ke depan, apakah ini boleh dibilang menjadi bagian daripada ending karir? Enggak, ini masih awal. Kerja sama. Dan next kami mungkin ada bisa pantau di sosmed kami atau musika. Kami saat ini boleh dibilang sedang mempersiapkan untuk rilis. Bahkan kami sudah open PO untuk album Iwan Fals. Ya, kalau nanti ada event begini, teman-teman dari Blaver bisa liput tuh. Iwan Fals, gila itu fenomenal lah. Karena itu bagian daripada pekerjaan. Tadi sebetulnya sudah disampaikan sih kedepannya akan ngapa-ngapain gitu ya dari PHR. Tapi sekali lagi mungkin sebelum kita tutup kita bincang-bincang kita, apa sih kira-kira yang menjadi concern kedepannya khususnya dibuat tanah air kita nih, eksistensi PHR Pressing nih khususnya dalam entah juga untuk mensupport label atau apapun itu, kira-kira benang merahnya apa sih PHR Pressing? Dan Anda perhatikan Blaver di mana saja berada. Saya mengatakan ini menjadi bagian penting konsisten saya dalam interview ini. Singkatnya apa menjadi cita-cita besar dari PHR Group? Saya sudah mengatakan PHR Group itu sekarang itu ada dua, untuk retail atau boleh dibilang penjualan vinilnya sama label sama aksesorisnya. Kemudian kami punya pabrik. Jadi secara keberadaan ini kami bisa retail, kemudian kami bisa produksi. Apa menjadi mimpi besar kami? Kami kepingin membangun namanya ekosistem industri musik Indonesia atau EIMI. EIMI itu ekosistem industri musik Indonesia. Kalau kita bicara industri, ini menjadi suatu kegiatan dari hulu ke hilir. Dari bagaimana ibarat diproduksi, kemudian habis itu dijual. Oke? Nah, konkretnya kami ingin menciptakan bagaimana 1% penduduk Indonesia mencintai riset musik. 1% penduduk Indonesia, Anda tahu sekarang kurang lebih penduduk Indonesia 243 juta. Anda bisa google itu. Saya press aja, kalau 1% sebut saja 280 juta, berarti 2,8 juta. 2,8 juta, kalau mereka itu mencintai dan menghargai riset musik, andaikan sebulan mereka itu cuma belanja 500 ribu, itu akan ada perputaran uang di sana itu 1,4 triliun. Itu satu big bisnis yang tidak mungkin PHR bisa kerja sendiri. Kami butuh kolaborasi dari sini. Makanya pada saat kita tadi tidak disangka-sangka, teman-teman wawancara pada personalnya dan ngobrol, kami support ini kolab. Kami punya produk peringatan, kami punya pabrik, kalian punya media. Kami butuh teman-teman. Di barat boleh dibilang ya ini sinergi. Sehingga saya thank you banget boleh dibilang sama media ini yang bla bla. Ya, Radio Space. Ya itu Anda Google aja itu. Ya di Bandung ini merupakan salah satu yang terbaik di Bandung. Poinnya adalah bahwa kami harus berkembang. Nah kalau kita berbicara industri, kalau mungkin izin sama ilustrasi, itu bagaimana itu industri itu seperti kalau bola di Inggris, Jerman, di Italia, Eropa ya khususnya. Sebenarnya kiblatnya kan tidak main-main. Perputaran uang di sana itu. Kalau saya bicara boleh dibilang bagi 1% itu tentu bukan hanya serta-merta piringan hitam seperti ini, tapi saya berbicara di sana ada kaset, ada CD, ada merchandise, ya seperti ini merchandise, teman-teman punya merchandise seperti ini, kemudian event perform, orang perform itu saja. Ada FNB di sana, ada SDRIO yang terlibat di sana, ada sound system, singkatnya itu, saya berharap para pendengar masyarakat boleh dibilang saya berada, supportlah musisi Indonesia, supportlah musik Indonesia sehingga bisa berjaya di negeri sendiri. Salam. Ciao. Salam.